Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, bos kita hari ini, Bapak Haji Fahmi, dan teristimewa tamu kehormatan kita, yang juga guru politik saya, Bapak Ustadz Fahri Hamzah, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nabi yang terkenal dengan kesabarannya, namanya Nabi Ayyub alaihissalam. Ayyub alaihissalam luar biasa, diberikan rezeki yang baik, mobilnya banyak, showroomnya besar. Orang lain kena wabah, orang lain tidak ada pembelian showroomnya, malah dapat penghargaan. Anggaplah kira-kira seperti itu. Ini kaya, hebatnya rajin ibadah. Kan yang banyak kita lihat kaya rajin maksiat, kaya rajin mesum. Ini kaya rajin ibadah. Seluruh orang memujinya, malaikat pun memuji. Satu yang tidak memuji, iblis laknatullah alaih. Nih, saya mau tanya dulu bos. Pernah dengar kata jin? Pernah? Pernah dengar kata iblis? Pernah dengar kata setan? Pernah. Ada yang tahu apa bedanya? Saya kasih hadiah. Ayo, siapa yang tahu? Iblis, jin, setan. Hadiah uang merah. Beda itu rasanya uang ustadz dengan uang Pak Fahmi, beda. Ayo, apa bedanya Pak? Iblis, profesornya jin dan setan. Sebenarnya salah Pak, tapi saya menghormati Bapak sebagai senior, saya tetap kasih. Ya. Intinya gini, jin itu marganya. Makhluk Allah itu kan ada manusia, ada malaikat, ada jin. Diciptakanlah jin. Adam, jin, lalu Adam. Lahir Adam, Allah perintahkan, seluruh makhlukku, kau hormat ini kepada Adam. Manusia, makhluk paling mulia. Malaikat sempat protes, tapi akhirnya setuju. Iblis tidak mau, jin tidak mau. Saya tidak mau. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api, saya lebih mulia. Adam baru kemarin, saya senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Ketika jin menolak sujud kepada Adam, jadilah dia menjadi iblis. Ya, paham? Tapi belum merusak sampai di situ. Lalu dia berkata, saya akan sesatkan anak cucunya Adam sampai dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir masuk neraka, diusir dari sorga dan masuk neraka. Saya mau lakukan balas dendam. Bagaimana cara balas dendamnya? Dia berubahlah menjadi syaitan. Maka setan itu adalah sifatnya, perbuatannya. Selama ada manusia yang punya sifat seperti setan, maka itu disebut setan. Maka disebut minal jinnati wan nas, dari godaan manusia dan jin manusia. Ada jin kafir, ada jin baik. Jin baiknya ini, jin kafirnya ini menjadi iblis. Iblis yang menggoda manusia namanya setan. Jadi kalau Bapak dengar ceramah, belum jadi kalau masuk main WhatsApp, itu baru sebatas iblis. Tapi kalau Bapak ganggu orang, soalim loh, soalim. Bapak sudah menjadi setan. Karena mengganggu orang, bersekutu ya, mengajak ke. Sudah. Waktu itu seluruh makhluk memuji. Iblis berkata, saya tidak percaya itu Ayyub. Dia begitu taat beribadah karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, iblis, saya lebih tahu dari kau. Ya Allah, berikan saya waktu kesempatan untuk menggoda. Saya akan buktikan pernyataan saya. Dia begitu karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, silakan kau goda. Digodalah. Akhirnya apa? Bangkrut. Showroom gulung tikar. Mobil semua terbakar. Tapi apa? Datang iblis. Yub, sudahlah kau beribadah. Apa kau beribadah itu? Apalagi kau sembah Tuhanmu. Dia ambil seluruh hartamu. Berhentilah kau sembah.
Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati tidak pernah kaya. Saya alhamdulillah bos, sempat jadi manajer. Kalau bahasa kita Allah berfirman apa? Kau tahu toh? Memang dia hebat. Tidak ya Allah, dia bisa beribadah dengan baik seperti itu. Tetap baik dia karena dia punya anak. Coba kalau tidak ada anaknya. Allah berfirman silakan. Meninggal lagi anaknya. Datang lagi iblis. Yuk, sudah diambil hartamu. Sekarang anakmu lagi diambil. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang dari nikah sampai lahir, sampai meninggal, tidak punya anak. Saya sempat punya anak. Memang anak milik Allah, titipan Allah, mau ya silakan. Ada juga mahasiswa saya bilang, Ustadz, saya juga sudah hampir sarjana, tidak punya anak. Saya bilang, bagaimana aku mau punya anak, tidak ada istrimu. Ada yang lebih parah. Ada anaknya tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Ada anaknya tidak ada suaminya. Ada kan yang begitu toh? Akhirnya Allah berfirman, aku sudah hartanya habis, anaknya wafat, masih beribadah. Lalu iblis lagi berkata, ya Allah, dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Sakit lagi Ayub. Sudah. Datang iblis, yuk, habis hartamu bos, anakmu nambil, sekarang kau sakit lagi. Sudahlah, ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati tidak pernah sakit, tidak pernah sehat. Ayub alaihissalam, berapa tahun sakit bos? 1 tahun? Tidak. 10 tahun? Tidak. 16 tahun. Anda baru 6 bulan pakai masker. Cemen lu men. Ayub 16 tahun. Datang istrinya berkata, Bang, kau berdoalah kepada Nabi, kepada Allah. Engkau kan Nabi, pasti Allah dengarkan doamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Saya malu minta 16 tahun saya sakit. Lebih lama saya sehat daripada sakitku. Saya malu minta kepada Allah. Coba bayangkan Pak, Bapak baru influenza, tidak bisa kerja Pak, lagi influenza Pak, aduh. Coba, Ayub alaihissalam lalu berkata, ya memang kesehatan milik Allah, Allah ingin mengambilnya, silakan. Memang anggota DPR milik Allah, sekarang tidak lagi anggota DPR, ya apa boleh buat Pak Faria? Milik Allah, semuanya milik Allah. Dan hakul yakin pasti itu yang terbaik. Sudah. Apa iblis putus asa? Tidak. Dia goda lagi. Karena Ayub tetap beribadah. Apa? Digodanya lagi satu kampungnya. Woi, usir kau itu Ayub. Kalau kau ada di tengah-tengah dia, kau akan ketularan. Kena kau penyakitnya. Usir. Datang lagi nih kepala desanya. Ayub, tolong kau tinggalkan kampung ini. Kami takut wabah, kami takut ketularan. Kata Ayub alaihissalam, bos, kalau bahasa kita, tolong tunjuk kau di sini siapa yang tidak pernah saya bantu. Anggaplah Haji Fahmi. Tolong, siapa yang tidak pernah saya bantu di sini? Tolong tunjuk. Semua diam. Lalu ketika saya sakit seperti ini, kau usir saya. Sahabat apa kau? Sahabat macam apa kau? Ketika saya hebat, survive, kau senang sama saya. Begitu saya bangkrut, kau tinggalkan dan kau usir saya. Apa kata kepala desanya? Betul Ayub, kami semua pernah kau bantu, tapi kami takut ketularan penyakit. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam diusir. Begitu diusir, datang lagi iblis. Hartamu sudah habis. Anakmu sudah wafat. Kau sudah sakit. Sekarang kau ditinggal para sahabatmu. Ngapain kau sembah Allah? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah. Saya sempat punya teman. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak punya teman. Masya Allah. Apa iblis putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Yuk. Sudahlah. Apa godaannya? Istri masuk. Datang istrinya. Bang, saya sudah bilang kau berdoa, kau tidak mau. Capek sudah saya urus kau bang. Jadi kenapa dek? Mohon maaf bang.
terpaksa aku tinggalkan kau. Lemuk na tu nyawamu, kalau bahasa Bugis. Teganian kau. Sehat saya, kau baik-baik sama saya. Giliran saya sakit begini, kau tinggalkan saya. Ada kan perempuan seperti itu? Ada uang aban disayang, nggak ada uang, celakalah kau. Makanya jangan kau cari perempuan yang matre. Ya, akhirnya istrinya tinggal. Kata Ayub, oke, kau tinggalkan saya, tapi ingat, ketika saya sembuh, saya akan cambuk kau 100 kali. Pergi istrinya. Ayub alaihissalam di tengah padang pasir sendiri, sakit, tidak ada teman, tidak ada bantuan. Tapi apakah Ayub putus asa? Ayub tetap berzikir mengingat kebesaran Allah. Ayub tidak minta pertolongan Allah. Ayub hanya mengendang, memuji-muji kebesaran Allah. Lalu turun perintah Allah melalui Jibril. Jibril, kau turun perintahkan Ayub, hentakkan kakinya di pasir. Seperti kejadiannya Ismail. Hentakkan kakinya di pasir. Dengan izin Allah, pasir yang dihentakkan keluar air. Lalu Jibril perintahkan Ayub, buka bajumu, kau sumbat air itu, lalu baju yang basah itu kau usapkan ke seluruh tubuhmu. Alhamdulillah, dia usapkan, dengan izin Allah sembuh. Pada saat sembuh mulai berbisnis, mulai berniaga, sukses lagi, jaya lagi. Ketika jaya datang istrinya, bang maafkan saya bang, saya hilap. Kalau saya kebilang sudah mengikuti tindang, sudah saya sudah ada gantimu 4. Tuh. Tapi apa kata Ayub? Ya, saya maafkan kau. Tapi ada dulu saya kasih tahu kau toh. Kalau kau kembali saya cambuk kau 100 kali. Ya, saya harus laksanakan nasar itu. Akhirnya Ayub alaihissalam mencambuk istrinya 100 kali. Beliau ambil lidi, tahu lidi? Lalu dia kumpul menjadi 100 batang. Diikat 1 batang, dia pukul istrinya. Kemana pukulnya? Mukanya? Tidak. Ke lehernya? Tidak. Ke perutnya? Tidak. Ayub alaihissalam berkata, adindaku sayang, hukum harus ditegakkan. Angkat telapak kakimu. Diangkatlah telapak kakinya, lalu dia pukul 1 kali. Saya pukul kamu bukan karena saya marah, tapi saya berikan kau pelajaran bahwa kalau kau salah ada sanksinya, ada hukumannya. Jangan mentang-mentang sudah dengar begini, pulang dia pukul istrinya. Ceramahnya Ustaz Das tadi, kalau salah kau dipukul. Wow. Kau pukul mukanya, berurusan kau dengan Polda Metro Jaya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kumpul kembali, sukses. Apa hikmah dari kisah yang dijelaskan Quran ini? Jadi ini bukan kisah sinetron. Ini fakta. Ada dalam Quran kejadiannya. Apa hikmahnya? 1. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Itu dulu. Pak Fahmi, Bapak pikir tidak ada masalah? Oh, banyak masalahnya Pak. Mikirkan bagaimana Bapak terhindar dari COVID. Bagaimana mobil ini bisa terjual. Itu masalah Pak. Ustadz, kau pikir Ustadz tidak ada masalahnya? Oh, besar masalah Pak. Banyak janda yang curhat pura-pura ngadu dulu. Mau dilayani, mengamuk mamanya cek di rumah. Ayo, semua orang punya masalah. Pak Fahri, oh masalah besar, punya partai baru yang harus dibesarkan. Tidak ada orang tidak ada masalah. Jangankan sedulur-sedulur, jangankan sampean semua, Nabi dan Rasul pun ada masalahnya. Kurang apa Rasulullah? Namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Coba lihat masjid, ada Allah, pasti ada Muhammad. Tapi apa beliau tidak ada masalah? Masalah demi masalah. Belum lahir sudah yatim. Baru 2 hari keluar dari perut, diambil ibu susunya. 4 tahun sama ibu susunya. Kembali ke ibunya. Baru 2 tahun sama ibunya. Wafat lagi ibunya. Usia 6 tahun bos. Sudah yatim piatu. Diangkat jadi nabi. Apa selesai masalahnya? Diperangi. Diusir dari kampung.